Hari ini insya Allah kita akan membahas satu tema kajian kita di hari ini adalah tentang ma'iyatullah, tentang kesertaan Allah bersama makhluknya. Dan ini sangat erat dengan kaitan ibadah saum yang kita lakukan. Di bulan Ramadan tidak ada di antara kita yang berani makan dan minum walaupun kita di rumah sendiri ketika siang hari. Kenapa tidak berani? Karena ada Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi, kan? Karena ada Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi, sehingga kita tidak ada yang berani makan dan minum. Makanya pada kesempatan kali kita akan bahas tentang ma'iyatullah. Ini adalah pelajaran bisa kita ambil dari ibadah saum, adalah bagaimana kesertaan Allah beserta makhluknya itu sangat muncul. Emut Bapak Ibu kapungkur menuju alit, upami siang-siang suka kamar mandi, api-api kumur, api-api kumur-kumur. Betul, ingat masih kecil, pura-pura kita kumur-kumur, kemudian airnya sedikit ditelan. Itu lagi kecil dulu, Pak. Karena memang mungkin namanya juga anak kecil. Nah, kalau sekarang ada yang berani begitu di rumah, gitu kita sendiri, mungkin ibu-ibu suami lagi bekerja, anak kuliah, anak sekolah, kita di rumah sendiri berani nggak makan dan minum? Enggak. Atau mungkin di kantor kita beban di kantor, kuncian semua gitu kan? Atau mungkin di masjid, kalau di sini kan ada ruangan, masuk aja ke masjid minum sendiri, nggak ada berani. Kenapa? Karena kita meyakini kaitan dengan Bapak. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang ma'iyatullah ini kan berbicara tentang beriman kepada yang gaib. Ya ibaratnya tadi Pak, kalau kita lihat dalam video tadi, ada seorang yang mencopet kemudian melihat CCTV kan. Nah, ibaratnya Allah itu bukan Allah CCTV, tapi Allah itu selalu mengawasi kita. Makanya pengawasan Allah ini babnya berbicara beriman kepada hal yang gaib. Nah, beriman kepada hal yang gaib ini sekali lagi adalah ini satu hal yang sangat penting buat kita semua. Bahkan mungkin ya mayoritas kita kan kalau bulan Ramadan tadarus. Nah, ketika tadarus itu insya Allah mungkin hari pertama kalau kemarin tadarus pasti baca surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kemudian yang pertama disebutkan apa? Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri pertama daripada orang yang bertakwa itu adalah berkaitan erat dengan masalah yang gaib. Kemudian setelah itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Beriman kepada hari akhirat, beriman kepada yang gaib enggak? Kenapa? Karena akhirat tidak ada di hadapan kita. Makanya kalau kita berbicara tentang inti daripada keimanan itu adalah sesungguhnya beriman kepada yang gaib. Coba lihat rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6 itu pertama beriman kepada Allah, jelas gaib. Karena indera kita tidak dapat menjangkaunya. Yang kedua, beriman kepada malaikat, jelas gaib. Gak nampak di hadapan kita semuanya. Walaupun di zaman Rasulullah SAW kadang beberapa kali menampakkan diri. Contoh dalam hadis Jibril, ketika para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah SAW di satu majelis, kemudian datang kepada Rasul Jibril menyerupai seseorang laki-laki. Beriman kepada Rasul, sekarang gaib kan? Gaib, Rasulnya sudah gak ada. Ketika Rasul masih ada, gaib kan? Rasulnya ada, tapi bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasul itu gaib. Gaib. Jadi Allah menurunkan seorang Rasul ya, bahwa bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu gaib ya. Salah satunya kan ketika Rasulullah SAW diisrakan dan dimi'rajkan, banyak di antara orang-orang Mekah ketika itu percaya enggak percaya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq kenapa dinamakan As-Siddiq? Karena dia adalah orang yang pertama kali mempercayai itu. Dan kata beliau, seandainya ada kejadian yang lebih dahsyat dari itu, saya adalah orang yang paling pertama kali mempercayai kaitan dengan begini. Beriman kepada Al-Quran, gaib. Al-Qurannya ada, tapi itu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kan lagi ramai katanya 300 ayat harus dihapus ya. Ya kan, karena berarti enggak. Banyak orang yang memang benar ada Al-Quran ini, ini mah jangan-jangan ini mah tulisan Muhammad aja.
Jangan-jangan Muhammad salah dengar, kan ada orang-orang yang mengatakan seperti itu. Artinya apa? Al-Qur'annya memang bisa kita pegang. Bahkan mungkin di handphone kita semuanya juga ada aplikasi Al-Qur'an. Tapi keyakinan bahwa itu adalah firman Allah ini juga masalah gaib. Kemudian beriman kepada akhirat dan takdir, jelas itu adalah gaib. Nah, termasuk Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah pembahasan yang kita bahas di pagi hari ini, beriman kepada ma'iyatullah, bahwa kita beriman kepada kesertaan Allah beserta makhluknya, ini pun hal yang gaib. Ada kisah menarik Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab, jadi Umar itu biasa melakukan sidang. Malam-malam beliau kadang suka keliling-keliling, ya, tapi tidak ada media yang meliput, memang tidak ada pencitraan, memang murni. Beliau ingin tahu kondisi real masyarakat seperti apa. Pada satu waktu, satu malam, beliau datang mendatangi satu kampung tersebut. Kemudian ada rumah yang masih nyala lampunya. Oh, berarti orangnya belum tidur. Beliau ngintip gitu ya. Apa kira-kira pembicaraan yang ada di rumah tersebut? Ternyata di situ ada seorang gadis dengan seorang ibu. Si ibu dan gadis itu profesinya apa? Pedagang susu. Ketika Umar mendengarkan percakapan itu, apa kata si ibu? Nah, hari-hari ini kambing kita sudah semakin tua, susunya juga sudah semakin kurang. Hari ini juga mungkin kondisi juga tidak seperti sebelumnya. Maka kemudian apa kata beliau? Apa kata si ibu tersebut? Bagaimana kalau susu ini kita campur dengan air supaya keuntungan kita lebih banyak? Kan kemarin ketika musim minyak susah, Pak. Ada kan bapak-bapak ngantri di pom bensin, ibu-ibu ngantri minyak goreng, kan ada gitu, Pak. Nah, kan ada orang yang jualan minyak, dia dicampur dengan air. Kan ada orang yang jualan seperti itu. Kan ada viral ya, seorang ibu katanya beli berapa juta, kelihatan di atasnya minyak, di bawahnya air. Nah, dalam kisah Umar bin Khattab ini kan begitu disampaikan. Jadi air kita campur saja susu itu dengan air. Apa yang dijawab oleh anak tersebut? Jangan, Umar bin Khattab melarang. Kata si ibu, Umar kan jam segini ayam itu Umar malah ayam Umar. Mungkin sedang istirahat dan lain sebagainya. Apa yang dikatakan oleh anak perempuan tersebut? Memang betul Umar tidak melihat, tapi rohnya Umar, Allah Subhanahu wa taala, Maha melihat dan Maha mendengar. Kemudian Umar bin Khattab pulang dan dikumpulkan anaknya. Siapa yang mau menikahi gadis tersebut? Abdullah bin Umar mengatakan, saya sudah punya istri gitu. Akhirnya salah satu anak beliau menikahi wanita tersebut. Ketika setelah dinikahi lahirlah seorang anak ya perempuan. Kemudian anak perempuan itu nanti nikah dengan Abdul Aziz. Dari pernikahan Abdul Aziz tersebut dengan cucunya Umar bin Khattab tersebut lahirlah seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang apa? Tentang ma'iyatullah. Nah, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang ma'iyatullah itu ada dua. Jadi ma'iyatullah itu ada dua. Yang pertama adalah ma'iyatullah al-ammah. Kesertaan Allah Subhanahu wa taala secara umum. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kesertaan Allah secara mutlak dengan siapapun. Mukmin, orang kafir, ahli maksiat, ahli ibadah. Ini adalah kesertaan Allah bersama makhluk. Lihat di dalam Al-Quran, di dalam surat 57. Surat 57 ini surat Al-Hadid ayat keempat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Bahkan di dalam surat 58, surat Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah. Ada Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah disebutkan ayat ke-7. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsar illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Kalau kita bertiga, Allah yang keempat. Kita berlima, Allah yang keenam. Jumlah lebih sedikit dari tiga, lebih besar daripada enam. Illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Kecuali dia itu bersama mereka dimanapun mereka berada. Bahkan disebutkan di dalam surat 50, surat Qaf itu disebutkan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat kepada kita daripada urat leher. Ini bisa kita bayangkan. Allah itu lebih dekat kepada kita dibandingkan dengan urat leher. Nah, ini sekali lagi menunjukkan tentang ma'iyatullah al-ammah dengan seluruh makhluk.
Tidak membedakan mau kafir, mau mukmin, mau ahli maksiat, ahli ibadah, laki-laki, perempuan. Ini adalah ma'iyatullah ala. Cuman Bapak Ibu mata Allah Subhanahu wa taala tadi sebenarnya. Kalau tadi saya lihat video yang pertama itu kan sebenarnya Allah itu beserta makhluk. Ya kalau ibarat CCTV itu ada di tempat saya di dekat rumah saya itu ada sekarang bukan di komplek di perkampungan itu dipasang CCTV. Ya pencurinya pintar, CCTV dipasang yang pakai kupluk. Ya begitu mencuri sesuatu nggak kelihatan di pinggir jalan. Kebetulan tadi saya jaga malam jaga ronda dengan warga. Pas ngobrol, kebetulan pas saya ngobrol itu penjahit di pinggir jalan kan ada tuh yang tukang pamak. Pas tanya Pak, kemana kita bisa kalau gitu? Jadi itu Pak seperangkat alat jahit. Itu Pak habis semuanya. Seperangkat alat jahit plus orang yang sedang permak. Saya bilang jam berapa Pak itu kecurian? Ya saat katanya kurang lebih jam 3 jam 4 dan saya jam 1 katanya lapar, saya beli bakso, saya lewat katanya kunci masih ada. Dan itu Pak, ya sudah. Nah bukan masalah Allah tidak ada, bukan Allah tidak melihat, tetapi responnya yang berbeda-beda. Makanya tadi ibaratnya tadi saya ilustrasikan dalam sebuah video tadi pertama, kan ada orang yang tadi CCTV, dia mencuri, dikira ada CCTV, begitu ada CCTV gimana? Kan bingung. Nah, ini kan konteksnya kaitan dengan ini. Jadi sekali lagi adalah bukan Allah tidak ada, bukan Allah tidak mengawasi, tapi responnya yang beda-beda. Nah inilah yang bisa kita lihat. Ada orang mukmin responnya berbeda. Kalau orang mukmin bagaimana responnya? Respon orang mukmin itu adalah muraqabatullah. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah. Makanya kenapa kita semuanya di bulan Ramadan di siang hari walaupun kita sendirian, kita haus, kita lapar, tidak berani makan dan minum. Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mukmin akan menyadari pengawasan Allah, baik itu yang nyata ataupun yang tersembunyi, yang lahir ataupun yang batin, lintasan hati pun, kedipan mata yang nyeleweng pun Allah Maha tahu. Ini Allah sebutkan di dalam surat ke-40 ayat ke-19. Jadi Allah itu tahu. Kaitan dengan apa? Semua yang kita lakukan maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Sehingga apa? Sehingga yang jadi buat seorang yang beriman itu adalah respon. Maka tadi saya sampaikan di dalam surat ke-40 tadi surat Ghafir atau surat Al-Mu'min di ayat ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dalam surat Ghafir, surat Al-Mu'min Di dalam surat Ghafir, ini dalam surat Ghafir, surat ke-40 ini surat Ghafir di ayat ke-19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu Maha mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Bahkan di dalam surat 50 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ya, di dalam surat 50 ini surat Qaf di ayat ke-16 sampai ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana." Ini sistem pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kami telah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia. Yang namanya yang menciptakan pasti bisa mengatur segala sesuatu. Wa laqad khalaqnal insana. Apakah cukup dengan itu? Enggak. Yang kedua, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan Allah itu mengetahui apa yang ada di bisikan dalam hati. Punten orang sudah kereteng hati, Allah mah tahu. Tidak usah jauh-jauh. Yang kereteng hati Allah tahu. Kemudian berikutnya adalah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah mengetahui bisikan hati dan Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Kan ini berarti pengawasan Allah. Cukup sampai di situ? Ternyata enggak. Di ayat ke-17 talaqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidu, di ayat ke-18 ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah menempatkan dua malaikat di kiri dan di kanan kita untuk apa? Mencatat amal kebaikan kita dan amal keburukan kita. Maka inilah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada Allah Subhanahu wa taala tidak ada sama sekali yang bisa luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak? Tidak ada yang bisa luput. Bahkan disebutkan dalam surat 3 ayat ke-29. Surat 3 itu kan surat Ali Imran.
Di ayat ke-29 disebutkan, jika kamu tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menampakkan, maka Allah itu Maha tahu. Ini sekali lagi menunjukkan tentang betapa ma'iyatullah itu ada. Bahkan ini surat Al-Baqarah 284, 285, 286 ayat terakhir, 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ketika turun ayat 284, ya, disebutkan kan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab baik yang dinyatakan maupun yang disembunyikan. Para sahabat merasa berat, mereka datang kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami telah dibebani amal-amal yang begitu berat, salat, saum, kemudian jihad, sedekah, sedangkan telah diturunkan kepada kami ini ayat yang kami tidak kuat untuk menyanggahnya. Kemudian Rasul ketika itu bertanya, aturidu an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asayna. Apakah kalian ingin seperti ahlul kitab, ya, Yahudi dan Nasrani ketika turun ayat sami'na wa asayna, ya kami taat, kami dengar tapi kami maksiat. Kemudian balqulu, Rasul menyampaikan, tapi kamu katakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka ucapan ini kan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 285, 286. Maka ucapan mereka kemudian diabadikan oleh Allah dalam ayat selanjutnya sebagai pujian dari apa dari Allah Subhanahu wa taala akan hukum dan hukum ayat 184 dihapus oleh ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, ini yang pertama. Jadi responnya adalah orang yang merasa Allah itu melihat kesertaan Allah beserta makhluknya, maka pertama adalah muraqabatullah. Ini orang beriman. Yang kedua adalah ihsanullah. Yang akan muncul kepada orang tersebut adalah bahwa kebaikan Allah. Seorang mukmin menyadari akan kebaikan Allah kepada kita sebagai makhluknya dengan memberikan berbagai nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Jadi seorang beriman ketika dia merasa ma'iyatullah ini, maka apa? Dia sadar bahwa Allah telah memberikan segala sesuatu yang terbaik. Bahkan disebutkan dalam surat 108, ada salah satu surat di sini, ayat pertama disebutkan inna a'tainakal kautsar. Ini kan Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Nah, nikmat ini baik nikmat yang bersifat lahir dan nikmat yang bersifat batin. Nikmat lahir ya kita, ya fisik kita sehat dan lain sebagainya. Nikmat batin bagaimana? Nikmat batin itu adalah kita semuanya bisa tawakal dan lain sebagainya. Ini kan nikmat. Bahkan wajar kalau kita membalas kebaikan itu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dalam surat 28, surat Al-Qasas ayat ke-77, hendaklah kalian berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Sehingga inilah kalau kita lihat ihsanullah, ujung-ujungnya adalah kita merasakan kebaikan Allah. Dan inilah yang sering kita dengar dalam Al-Quran. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maka kalangan jin menyampaikan, Allahumma wala bisyai'in min alaika rabbuna nukadzibu falakal hamdu. Ya Allah, tidak ada satupun dari nikmat-Mu wahai Tuhan kami yang kami dustakan, bagimu segala puji. Ibnu Abbas menjawab, la bi ayyiha ya Rabb. Tidak ada satupun nikmat-Mu ya Rabb. Maka kita ihsanullah, kita merasa bahwa Allah telah berbuat baik kepada kita. Nah, ini adalah respon orang beriman. Responnya adalah muraqabatullah dan ihsan. Berarti kan beda responnya. Sekarang yang kedua, ini kalau tadi respon orang beriman, yang kedua adalah respon orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Bagaimana responnya? Respon orang yang tidak beriman begini. Pertama adalah kufrun nikmat. Kalau orang beriman mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau orang kafir gimana? Mereka kufur nikmat. Mereka mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan mereka merasa bahwa segala sesuatu yang dimiliki itu semuanya atas jerih payah mereka. Itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya apa? Mereka mengatakan itu adalah murni jerih payah kami. Inilah kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kisah tentang Qarun. Qarun itu kan ketika diberikan kekayaan gimana? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya mah benar, saya mah kaya raya karena saya pintar. Ini kan Qarun.
Kata Rasulullah, walaupun kamu dengan membantu sesama. Ya Rasul, saya ini orang lemah, membantu orang juga bisa. Ujung-ujungnya apa kata Rasulullah? Kuk pasyarroka adunas, minimal toh yusahtil batur gitu. Jadi jaga, jangan sampai kamu menyakiti orang lain. Itu pun termasuk kebaikan. Ini bayangkan, orang beriman pasti apa? Dia prinsipnya seperti ini. Maka dia akan selalu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau orang beriman ini sudah melakukan tadi muraqabatullah ada, ihsanullah ada. Akhirnya apa? Dia taat kepada Allah dengan iman dan amal soleh, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Kalau kita sudah menunaikan keimanan dan amal soleh, berarti kita memenuhi syarat untuk mendapatkan ma'iyatullah al-khassah, kesertaan Allah bersama makhluknya secara khusus. Atau bersyarat, ibarat pengawal kita mendapatkan pengawalan khusus. Ya contoh kan ada pasukan pengawal presiden, ada papua, dari sebagainya. Jadi kalau kita jalan itu ada pasukan ada kekhususan. Maka di dalam surat 16, tadi kan di surat 16 itu diulang-ulang beberapa kali surat An-Nahl ketika berbicara tentang orang yang tidak baik, kemudian contoh kampung yang tidak baik, satu tempat yang tidak baik. Maka di sini di ayat terakhir surat An-Nahl, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu akan berserta dengan orang-orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya ini apa? Ma'iyatullah al-khassah, pengamanan ataupun kesertaan Allah secara khusus. Nah, kalau ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Apa maknanya? Nah, kita lihat Bapak Ibu rahmat Allah SWT, maknanya ini. Ma'iyatullah al-khassah ini adalah pengamanan khusus, pengawalan khusus, kesertaan Allah secara khusus. Kita tahu Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun, kan disebutkan kebayang di depan Laut Merah, di belakang pasukan Fir'aun. Ya kan, ke belakang musuh, ke depan laut. Orang-orang atau pengikut Nabi Musa mengatakan inna lamudrakun. Apa bedanya lamudrakun dengan kan qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Bedanya kan kalau mulaqikum itu kalau kematian itu kita lari, tapi kematian itu ada di depan kita. Kan kita lari, manusia itu kan lari dari kematian, dari siang meninggal. Kemudian apa? Ternyata kematian itu ada di depan kita. Mulaqi akan ketangkep oleh kematian, tapi kita lari, kematian ada di depan. Jadi ibaratnya lalu di jalan menghindari razia, pas aku menang razia. Itu namanya mulaqikum. Kalau lamudrakun, kita dikejar dari belakang akan ketangkep. Kaumnya Nabi Musa mengatakan, kemudian apa kata Nabi Musa alaihissalam? Qala Nabi Musa bersabda, ya. Nabi Musa alaihissalam bersabda, kalla inna ma'iya rabbi sayahdini. Di sini ma'iyah, gak usah khawatir, Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama. Ini adalah inna lamudrakun. Ini kan umat Nabi Musa mengatakan, tapi Nabi Musa mengatakan tenang, Allah pasti akan menolong kita. Jadi berarti ma'iyatullah itu adalah pertolongan Allah. Lihat di Gua Thur, Bapak Ibu yang pernah haji minimal pernah nyampe ke kaki dia Gua Thur, walaupun tenang. Tapi kan di dalam Gua Thur ada kisah menarik. Siapa? Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika itu hampir saja orang-orang Quraisy yang mengejar beliau melihat beliau dan Abu Bakar dalam gua. Allah menghalangi penglihatan mereka dan menjadikan burung dan sarangnya berada di mulut gua serta sarang laba-laba yang menutup mulut gua tersebut. Dan ternyata ini disebutkan kata Sayyidina Abu Bakar, seandainya orang itu melihat ke kakinya, orang-orang Quraisy itu kan mengejar ke atas kaki, seandainya melihat ke kakinya mereka, kaki kami akan terlihat. Tapi Rasul ketika itu mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita beriman dan beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ta'yidullah, dukungan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya. Dukungan Allah kepada pasukan Badar dengan mengirimkan 1000 malaikat yang datang secara berduyun-duyun. Kan dalam surat Al-Anfal kan disebutkan ini di ayat ke-9. Jadi Allah menurunkan pasukannya. Siapa? Malaikat. Ini menandakan bahwa kaum muslimin saat itu memenuhi syarat mendapatkan kesertaan Allah al-khassah, ma'iyatullah al-khassah. Dukungan Allah disebutkan juga sampai 3.000 sampai 5.000. Ya. Bahkan ketika terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab dengan angin yang memporak-porandakan kemah orang-orang kafir, itu kan pasukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ta'yidullah. Ini adalah merupakan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah mendapatkan pertolongan Allah,
ma'iyatullah al-khassah, dukungan Allah, pasti kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Makanya kalau kita mau sukses ya dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat, tentu yang harus kita perhatikan adalah ma'iyatullah. Sebagai penutup kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kisah ya tentara muslim kaum zaman Abu Bakar. Aku datang membawa berita kepadamu tentang satu kaum yang lembut. Mereka mengendarai kuda yang telah tua dan lemah. Artinya persenjataannya nggak elit lah. Pada malam hari mereka laksana rahim-rahim ahli ibadah, dan di siang hari mereka adalah penunggang kuda yang tangguh. Mereka sibuk memperbaiki anak panah dan meruncingkan tombak. Jika engkau mengajak teman dudukmu untuk berbicara, maka ia tidak akan paham apa yang engkau katakan, disebabkan rendahnya suara mereka membaca Al-Quran. Setelah itu sang pendeta berkata kepada para sahabatnya, telah datang kepada kalian satu kaum yang tidak mungkin dapat kalian kalahkan. Nah, ini adalah jadi kemenangannya. Ya tentu ada ikhtiar basyarinya, tapi jangan lupa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga kisah lain. Ketika berada di Antakya, Heraklius bertanya kepada pasukan Romawi yang kalah perang, apakah celakalah kalian? Beritahu kepadaku musuh yang kalian perangi, bukankah mereka manusia seperti kalian? Iya. Apakah jumlah kalian lebih banyak daripada jumlah mereka? Jumlah kami lebih banyak, berlipat ganda dari jumlah mereka. Heraklius bertanya lagi, jadi kenapa kalian kalah? Nah di sini, kami kalah disebabkan mereka sholat di malam hari, berpuasa di siang hari. Mereka menepati janji, mengajak kepada perbuatan ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar. Saling jujur sesama mereka, sementara kita gemar minum khamar, berzina, mengerjakan segala yang haram, menyalahi janji, menjarah harta, kemudian berbuat kezaliman, menyuruh kepada kemungkaran, melarang apa yang diridhoi oleh Allah, dan kita selalu berbuat kerusakan di muka bumi. Mendengar jawaban begitu, apa kata Heraklius? Engkau telah berkata benar. Ini menunjukkan bagaimana Allah SWT. Jadi kemenangan itu, kesuksesan itu kadang betul memang ada ikhtiar basyari kita, usaha manusiawi kita. Tetapi sesungguhnya adalah kemenangan itu adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi kemenangan itu karena pertolongan Allah. Makanya kalau kita ingin sukses, ingin menang, satu layaklah kita mendapatkan kemenangan itu atau tidak. Dan jangan-jangan kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala khawatir kan? Justru apa? Ketika kita jauh dari Allah, justru apa? Nikmat-nikmat itu dibukakan untuk kita. Nah kan berarti bahasa kita itu kan istidroj dulu istidroj itu kan apa? Kalau dalam bahasa Sunda nyungkun. Kita kan khawatir kaitan dengan tapi kesimpulan dari kajian ini adalah maka tadi ma'iyatullah itu ada ma'iyatullah al-ammah ya, kesertaan Allah secara khusus. Nah, kesertaan Allah ma'iyatullah al-ammah, kesertaan Allah secara umum buat orang mukmin dan orang kafir. Cuman yang membedakan apa? Yang membedakan adalah responnya. Kalau orang beriman muraqabatullah, dia merasa diawasi oleh Allah. Ihsanullah, dia selalu merasa Allah itu berbuat kebaikan kepada dia, sehingga ujung-ujungnya taat kepada Allah. Kalau orang kafir bagaimana? Kalau orang kafir itu adalah pertama kufur nikmat, yang kedua lalai, ghaflah, dan akhirnya apa? Mereka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kemaksiatan inilah dari ketaatan inilah seorang beriman, dia iman kepada Allah dan melaksanakan amal soleh. Dari amal soleh inilah akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan ma'iyatullah al-khassah. Dari ma'iyatullah al-khassah ini itu ta'yidullah, perlindungan dari Allah, pertolongan dari Allah. Inilah yang disebut dengan al-falah, inilah yang disebut dengan kemenangan, inilah yang disebut dengan kesuksesan. Jadi Bapak-bapak Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran kita menjalankan ibadah saum. Dalam menjalankan ibadah saum, kita selalu merasa pengawasan Allah itu ada dalam diri kita. Jangankan yang haram, yang halal pun kita bisa menghindarinya. Kan di siang hari tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Nah, sesuatu yang halal pun kita bisa meninggalkannya. Kenapa? Karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah saum ini sangat nampak. Ada orang soleh bertahun-tahun melaksanakan ibadah saum, istrinya nggak tahu, teman-temannya pun nggak tahu. Jadi kalau dibekelin, kalau istrinya dibekelin makanan, maka makanan itu kalau sedang saum dikasihkan ke orang di jalan yang membutuhkan. Kemudian apa? Kemudian supaya teman-temannya tidak tahu di kantornya, di tempat kerjanya. Ya mungkin kalau sekarang di kantor, di tempat kerja, maka sebelum ketika pagi hari bibirnya dilumuri oleh minyak zaitun. Supaya apa? Supaya bibirnya itu tidak kering. Nah ini kan kenapa? Karena dia tadi ma'iyatullahnya sangat kuat, sehingga akhirnya dia menjadi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi berkat Allah Subhanahu wa taala itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kaitan dengan kajian kita di pagi hari ini. Sudah syuruk ya. Sebentar lagi 1 menit lagi waktu duha ya. Tapi ada pertanyaan dulu atau ditutup? Gimana? Ada pertanyaan dulu? Ada barangkali Bapak Ibu yang mau bertanya atau dicukupkan? Tapi cukup ya, karena sudah jam 6 mungkin kalau nanti ada yang mau bertanya setelah kajian. Insya Allah nanti Pak materinya saya kirimkan ke panitia ya. Mau nanti ingatkan saya gitu ya. Insya Allah nanti mungkin siang lah nanti saya kirimkan. Mohon diingatkan saja, bisa saya lupa Ustaz materi yang tadi gitu mana, nanti insya Allah saya kirimkan kaitan dengan materi ini. Mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran penting buat kita semuanya, dan ma'iyatullah ini adalah harus selalu kita ajarkan dari sedini mungkin, dari sejak kecil. Kita sampaikan kepada anak-anak kita, mama, papa, ayah, bunda tidak bisa melihat, tidak bisa memantau kalian 24 jam, tapi Allah Subhanahu wa taala bisa memantau kalian ya, melalui malaikat yang tadi disebutkan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada kita, daripada urat leher. Kemudian Allah juga tadi menyebutkan, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kita tutup kajian ini membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Ihdinas siratal mustaqim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.